sampai ke Prof. Muafi, ini teman-teman dari mahasiswa S2, S1 juga hadir, S3 juga hadir. Pada intinya berharap Prof. Muafi untuk bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman bagaimana menyusun artikel ilmiah. Kebetulan malam ini merupakan seri kelanjutan beberapa minggu yang lalu. Ini merupakan tema yang membahas terkait dengan penyusunan grand theory, literatur review, dan hipotesis. Seperti biasa, sebelum Prof. Muafi untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tema tersebut, kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan nanti Mars Bela Negara. Kami persilakan Pak Teguh. Makasih Mas Teguh. Bapak Ibu yang kami hormati, para audiens yang kami hormati juga, terima kasih Prof. Muafi yang berkenan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di sela-sela kesibukan beliau. Ini satu kehormatan bagi kami, khususnya program Doktor Ilmu Manajemen. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Prof. Muafi memberikan satu manfaat bagi kita semua. Sebelum Prof. Muafi menyampaikan materi, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan, kelancaran, dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai.
selesai berdoa. Berikutnya kami serahkan sepenuhnya waktu dan slide untuk ke Prof. Mafi. Monggo Prof. Mafi. Oh, saya langsung ya Pak Muhajir ya. Langsung aja sudah. Oke, matur nuwun Pak Muhajir. Ini mohon maaf ini telat puluhan menit ya, karena saya harus sholat dulu di sebelah. Sebetulnya udah ngerti kalau jam 7 persis, tapi tadi saya sudah izin Bu Zoom Roton ya. Baik, terima kasih Pak Muhajir. Ini penyegaran kembali terkait dengan itu ya, bagaimana cara kita agar bisa tembus di beberapa jurnal internasional bereputasi tinggi ya, tidak hanya bereputasi ya, tapi bereputasi tinggi gitu, dan bagaimana cara menulis disertasi yang baik dan benar biar nanti pada saat menulis tidak gelagapan dan lancar itu ya ke depannya. Ini mahasiswa S2 dan S3, Pak S3 saja Pak Muhajir. S2 dan S3 nggih jenengan di mute Pak, nggak dengar suaranya. Mahasiswa S2 dan S3 juga ada S1 sebagian Prof. Mafi. Oh iya oke, baik. Baik, ini kemarin sudah saya ceritakan sekilas terkait dengan bagaimana cara menulis yang baik dan yang benar gitu ya, termasuk pada saat menulis disertasi, karena kemarin fokus di itu ya, di disertasi. Ini kebetulan sebentar lagi akan dibuka hibah disertasi ya, dan sudah dibuka gitu. Ini siapa tahu nanti dari rekan-rekan yang sudah kuliah S3 dan lagi sedang menyusun bisa diikut sertakan untuk perolehan hibah ya, yang lumayan pendanaannya buat penulisan disertasi nanti dan pengambilan data plus publikasi. Nah, sekilas kemarin saya sudah menyampaikan, saya ingin mengulang kembali apa yang dimaksud dengan novelties ya, biar nanti bisa teringat terus dan bisa itu ya, bisa mancep di benaknya gitu ya, apa yang dimaksud dengan novelties. Benar, ini materinya udah saya tinggal share kok ini. Nah, ini yang terkait dengan itu ya, kemarin 18 September ya. Ini terkait dengan, bentar Pak. Ini benar Pak. Ya, bagaimana cara mencari celah riset, kemudian bagaimana cara mengisi novelties, kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan terkait dengan kriteria tulisan ilmiah yang benar dan yang baik itu mengandung beberapa indikator. Yang pertama adalah objektif, tidak boleh subjektif, kemudian harus up to date, bagaimana cara mengidentifikasi tema yang up to date nanti akan saya sampaikan di pertemuan kali ini, karena membahas tentang literatur review, grand theory juga ya, dan beberapa poin yang menyangkut kedua poin itu gitu. Kemudian rasional, kemudian reserve, tidak overclaiming, jujur, lugas, dan tidak bermotif pribadi, kemudian efektif dan efisien. Itu kriteria tulisan ilmiah ya. Nah, saya ingin menegaskan ulang terkait dengan keterbaruan. Kenapa sih meskipun di S3 harus ada keterbaruan, dan ini adik-adik yang di S1 dan S2 sebetulnya sudah mulai harus belajar bagaimana cara mencari keterbaruan, dan kenapa keterbaruan itu penting. Meskipun di S1 dan S2 nggak harus ada keterbaruan ya, karena S1 dan S2 itu boleh replikasi. Jadi misalnya adik-adik S1 dan S2 membaca papernya harus terbit di jurnal yang bagus ya, di jurnal ilmiah yang bagus, yang bereputasi. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara mengidentifikasi atau cara mendeteksi jurnal yang benar, tidak predatori dan yang berkualitas baik. Itu mas-masnya dan mbak-mbaknya atau mungkin rekan-rekan semua bisa nanti searching di Google-nya, itu ada list of predatory journal gitu ya. Nanti ada tahunnya 2025 misalnya. Nah, itu ada ribuan jurnal dan ribuan penerbit yang memang masuk di list predatory itu. Apa itu jurnal predator? Jurnal predator itu jurnal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kualitas papernya, dari sisi proses
penerbitannya, kemudian cenderung jurnal itu semata-mata berorientasi pada bisnis ya, karena cari duit semata. Nah, ini berhati-hatilah adik-adik khususnya yang S1 dan S2 plus adik-adik yang S3 atau rekan-rekan yang S3, karena banyak sekali yang kena jebakan ini gitu ya, seolah sudah terbit di jurnal yang bagus tapi ternyata jurnal itu masuk predatory. Bagaimana cara mendeteksinya? Itu nanti bisa ketik list of predatory journal 2025 gitu. Nanti muncul beberapa jurnal-jurnal yang masuk di list predatory itu plus penerbitnya. Bagaimana ketika jurnalnya masuk di list itu tapi penerbitnya tidak, itu sama aja. Sama aja itu dianggap predatory. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika penerbitnya itu masuk predatory tapi jurnalnya tidak gitu ya, sebaliknya ya. Nah itu juga sama, harus diignore, harus diabaikan karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nanti ketika mencari sumber, karena ini masuk di literatur review dan grand theory ya, ketika mencari sebuah sumber itu nanti bisa dideteksi dengan terbitannya ya, terbitan paper di jurnal itu. Ketika terbitannya sudah mulai tidak konsisten, itu menandakan bahwa coveragenya atau mungkin kontennya itu sudah perlu diwaspadai. Misalnya bulan Januari, misalnya setahun terbit 3 kali gitu ya, Januari, Agustus sama Desember misalnya. Nah di Januari mereka hanya terbit 25 paper, tapi ternyata di Agustus sudah 100 paper. Nah itu perlu dihindari juga, itu perlu dipertanyakan ya. Berarti biasanya karena jurnalnya terindeks bagus, Scopus, kemudian editornya buru-buru ingin mencari duit yang besar, duit yang banyak, dan orientasi semata-mata tidak dari kualitas paper, tetapi biasanya mereka mencari duit dengan sebanyak-banyaknya, mentarget beberapa penulis yang disuruh untuk membayar dalam jumlah yang besar. Nah, karena semakin banyak penulis yang tertarik, maka paper yang diterima semakin banyak gitu dan bludak gitu. Nah, itu juga perlu yang kita waspadai, salah satunya itu ya. Bagaimana cara mendeteksinya? Kemarin sudah saya itu juga ya, simulasikan bagaimana cara mencari jurnal di Scopus ya. Nanti bisa masuk ke www.scopus.com, kemudian nanti bisa cari di source-nya, kemudian ketik nama jurnalnya, di search, nanti ketik kontennya gitu ya, berapa jumlah paper yang terbit di setiap terbitannya atau di setiap tahunnya. Kalau tahun 2024 misalnya terbit 20, tahun 2025 120, nah itu nggak usah dipakai gitu ya. Tuh. Kemudian cara mendeteksi yang paling gampang lagi adalah dari format papernya. Kalau format papernya itu cukup rapi, kemudian konsisten, kemudian tabelnya itu juga konsisten dari sisi huruf, kemudian dari sisi angka dan seterusnya itu bagus, konsisten, itu menandakan jurnal yang baik dan berkualitas baik. Berarti editornya cukup peduli dengan masalah teknis di penulisannya. Itu ya. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan apa itu keterbaruan dan kenapa itu penting, karena keterbaruan itu adalah pengembangan ilmu dan terapan ilmu, kemudian meningkatkan peluang akseptansi dan sitasi artikel. Ketika temanya bagus, pasti peluang diterimanya juga akan besar gitu ya. Cara mendeteksinya bagaimana? Topak gampang sebetulnya, dari judul aja sudah nampak gitu. Ketika tema yang dipilih atau yang diambil itu hanya tema yang itu-itu saja gitu, tanpa ada tema yang baru. Misalnya adik-adik tertarik untuk membaca judul dalam paper di jurnal gitu ya. Nah, judul di paper di jurnal itu temanya sudah lumayan banyak gitu, misalnya kepuasan, komitmen, kinerja, kemudian apalagi ya, intention to turn over dan seterusnya. Itu sudah banyak gitu. Nah, itu menandakan bahwa adik-adik perlu mengganti atau mereposisi satu atau dua variabel dengan mengganti variabel yang baru. Gampangnya seperti itu. Dari judul aja sebetulnya sudah nampak sebetulnya ya. Kalau dari judul itu judul-judulnya nggak menarik ya
ya berarti banyak yang sudah meneliti gitu. Nah, cara yang paling cepat sekarang kalau di kami itu di S2 pun maupun di S1 sudah dikenalkan dengan istilah SLR, Systematic Literature Review ya, yang notabene nanti ada mata kuliah tersendiri kalau di kami ya. Sehingga mahasiswa itu atau adik-adik itu sudah cukup tahu, oh ini ketika saya memasukkan kata kunci ini maka yang berdekatan dengan variabel yang menjadi kata kunci ini apa saja yang sekarang jadi trending dan di negara mana yang paling trending dan seterusnya, penulisnya siapa aja, nanti kumpul di klaster-klaster tertentu gitu yang notabene akan terlihat ya. Semoga nanti ada juga sesi tersendiri yang khusus membahas tentang SLR ya, bagaimana cara mencari paper di jurnal-jurnal yang bagus dan tema-tema yang menarik dan tema-tema yang berkaitan dengan tema yang dijadikan sebagai kata kunci tadi. Kemudian menstimulasi grant fundernya ya untuk menindaklanjuti penelitian yang sudah terpublikasi. Jadi ketika kita ini sekarang saya juga lagi mengajukan riset terkait dengan hilirisasi riset prioritas. Itu yang saya ajukan adalah tema gapanalyzer.ai untuk mendeteksi kompetensi karyawan di perusahaan yang besar. Nah itu ternyata menarik dan ternyata saya dikasih dana yang lumayan gede sekarang gitu, karena memang temanya masih sangat langka dan masih belum banyak diteliti oleh orang lain. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian penanda kontribusi intelektual seorang ilmuwan, kemudian klaim kepakaran dan stimulasi eksplorasi terhadap hal-hal yang belum diketahui gitu. Jadi kita pasti tergugah ingin mencari tahu sejauh mana tema yang terbaru itu bisa dieksplor gitu ya. Nah nanti kita masuk ke ini yang keterbaruan kemarin ya, intinya di inovasi teori sama inovasi praktik. Jadi adik-adik semua harus tergugah untuk bisa menciptakan suatu inovasi teoritik dan inovasi praktikal. Kalau praktikal biasanya masuk ke riset terapan ya, bukan ke riset dasar ya. Nah adik-adik di sini masih membuat tesis dan disertasi biasanya lebih diarahkan ke inovasi teoritik karena memang harus memberikan kontribusi teori ya terkait dengan khususnya yang untuk adik-adik atau rekan-rekan yang lagi mengambil S3 sekarang ya. Nah, apa saja sih sebetulnya menjadi keterbaruan sebetulnya dengan data baru, pendekatan baru, metodologi baru, masalah baru, alatnya baru, prosedurnya baru, teorinya baru, penjelasan baru, itu cukup penting untuk menandakan keterbaruan kita. Kemudian ada perbedaan dengan studi-studi sebelumnya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu atau dari sisi teoritiknya. Kemudian sumbangan terhadap kontradiksi temuan-temuan sebelumnya gitu. Jadi kalau di S3 itu kan memang dituntut harus ada sesuatu yang baru. Oleh karena itu harus ada gap teoritik dan gap empirical study. Nah dari gap itu muncul kontradiksi dengan temuan-temuan sebelumnya gitu. Nah dari kontradiksi itu kita bisa mengisi celah risetnya, apa keterbaruannya ada di mana, dan itu bisa kita hasilkan sebuah model baru. Nah, kemudian continuity terhadap continuance terhadap studi-studi sebelumnya. Ini menandakan bahwa studi-studi sebelumnya itu perlu kita upgrade, perlu kita lanjutkan gitu ya. Dan biasanya nanti ketika mahasiswa S3 itu tidak perlu repot-repot, cukup membaca keterbatasan dan agenda riset sesudahnya gitu ya. Berarti menandakan bahwa itu menjadi saran buat kita untuk meneliti variabel-variabel yang disarankan oleh peneliti sebelum kita gitu. Nah itu kemudian saya kembali ke itu ya, ke literatur review ya. Sekarang itu saya hanya reminder singkat terkait dengan itu ya. Nah sekarang terkait dengan grand theory. Kemarin ini saya kasih contoh itu aja ya, disertasinya Mas Hawari juga ya yang sudah terbit di Q2 dan Q2 dan Q3 ya, dan Q3-nya bagus ya terbitnya alhamdulillah. Ini kebetulan sebentar saya reminder yang bab 1 ya, baik untuk adik-adik S2 maupun di S1 maupun yang di S3 ini kebetulan saya kasih contoh yang S3 ya. Nah, kalau saya sebagai promotor dimanapun, ketika diminta di promotor di beberapa PTN maupun di PTS, itu saya selalu membagi menjadi 2 blocking, menjadi 2 kelompok di pendahuluan. Kalau mungkin untuk adik S1 nggak perlu ya.
Kalau adik-adik S2 mau seperti ini juga akan lebih bagus. Nah, ini saya tekankan pada adik-adik yang S3. Kemarin sudah saya sampaikan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ketika menggunakan pendekatan kuantitatif, maka menandakan bahwa yang ditonjolkan pertama kali adalah theoretical driven. Jadi, yang menjadi pendorong atau penggerak pertama kali adalah isu teoritisnya. Isu teoritis ini adalah berasal dari teori-teori yang ada plus previous studies-nya atau riset-riset sebelumnya selama 5 tahun terakhir. Jadi saya membagi menjadi 2 kelompok. Kenapa? Agar pada saat menceritakan kronologis tentang gap teorinya itu runtut gitu. Jadi dari theoretical issue dulu itu mencakup teori grand teori dan riset-riset sebelumnya. Kemudian baru isu fenomena bisnis yang ada di lapangan. Jadi bab 1 itu selalu saya bagi 2, theoretical issue sama isu fenomena atau isu kalau saya menyebutnya isu empirical ya, tapi sebetulnya itu adalah fenomena bisnis yang ada di lapangan. Nah, saya bercerita dulu terkait dengan isu teoritis ya, karena ini saya reminder saja, takutnya lupa yang kemarin gitu. Kenapa ini penting? Karena ini adalah kuantitatif gitu. Nanti kalau berbicara kualitatif bisa mengundang teman saya yang pakar kualitatif. Itu kebetulan paper-papernya banyak terbit di Q1 dan Q2 khusus kualitatif. Dan itu memang ada expertnya tersendiri gitu. Kebetulan teman saya ini dari Glasgow sama Hull University dari Inggris yang notabene tulisan-tulisannya itu udah mapan di paper-paper di jurnal-jurnal yang nangkring di Q1, Q2 gitu. Dan saya juga banyak belajar sama beliau meskipun masih doktor, tapi ilmunya sangat mumpuni menurut saya, khusus yang kualitatif gitu. Nanti kalau bertanya terkait dengan kualitatif saya akan jawab semampunya, tapi ada yang lebih expert untuk bisa ditanya gitu ya. Nanti siapa tahu mau mengundang beliau monggo gitu ya. Kemarin juga saya rekomendasi untuk ngisi di UPN Veteran Jakarta dan diminta untuk mengisi khusus kualitatif beliaunya. Kemudian karena memang kalau pakar kualitatif itu masih sangat jarang ya, masih sangat langka gitu, maka kita harus pilih 2 pilihan itu gitu. Mana yang mau kita pilih? Kalau saya memang klaim ahli kuantitatif gitu, nggak mau klaim yang kualitatif karena memang saya nggak menguasai. Demikian juga ketika saya diminta jadi promotor, saya tidak akan pernah mau menangani atau mempromot terkait dengan disertasi kualitatif karena itu bukan expert saya ya. Saya takut malah nanti berantakan dan salah jalur, salah alamat dan malah mencelakai ilmu gitu ya menurut saya. Nah, theoretical issue itu berbicara tentang teori yang pertama kali dirujuk dari aspek historicalnya. Ini isu teoritis pertama, nanti bisa dibaca apa sih yang ditulis di isu teoritis pertama gitu. Kemudian saya ini dilanjutkan dengan isu teoritis yang kedua gitu. Itu sama berbicara tentang theoretical issue juga. Kemudian isu teori kemudian masuk ke grand teori yang dipakai gitu. Grand teori yang dipakai di sini menggunakan RBV gitu ya. Resource based view gitu. Pak, grand teori bisa bebas ya Pak, bebas tergantung dari variabel yang digunakan dan model yang akan dihasilkan. Monggo aja. Ini kebetulan menggunakan RBV ya, karena memang nanti variabel yang ditawarkan itu cukup unik oleh dia gitu. Nah, kemudian masuk ke teori sama dynamic capability ya, ambidexterity dan seterusnya. Nah, ini isu teoritis yang ketiga gitu ya. Kemudian saya nggak mungkin menjelaskan lagi satu persatu ya, karena kemarin sebetulnya sudah saya jelaskan ya terkait dengan yang ada di isu theoretical ini ya. Kemudian isu teoritis yang keempat lumayan banyak ini karena memang saya tekan dan saya pressure agar bisa menulis dengan baik karena nanti bisa berpeluang untuk terbit di jurnal-jurnal yang bagus. Ini sampai terbit 4 paper loh di 1 Proceedings Scopus, kemudian di 2 jurnal P3 dan di 1 jurnal di 3 jurnal yang Q3 ya kalau Pak Dadang hari ini ya. Kalau yang Mas Zia tuh di Q2 dan Q1 polanya juga sama. Yang Pak Bisma itu malah sekarang udah jadi dosen di Universitas Ciputra Surabaya, itu murid saya juga, itu yang kemarin disertasinya sama saya dan papernya diterima di Q3 dan Q2 juga. Nah, ini
yang theoretical isu ya. Nah, kemudian saya saya lanjut ke isu empiris gitu. Isu empiris ini yang saya maksud adalah fenomena bisnis yang ada di lapangan. Biasanya saya minta itu ya secara global dulu, kemudian mengerucut sampai ke bawah gitu ya. Jadi piramidanya piramida ke bawah, bukan piramida ke atas ya. Saya berbicara dulu terkait dengan lingkungan volatile yang ada di dunia, kemudian masuk ke lingkungan bisnis yang ada di Indonesia, kemudian baru masuk ke asuransi yang ada di Indonesia dan Yogyakarta dan sekitarnya. Itu yang masuk di isu empiris kedua, isu empiris ketiga, dan seterusnya. Kenapa saya membagi seperti ini? Sebetulnya bebas aja ketika Bapak Ibu mau campur jadi satu ya, antara theoretical isu sama fakta bisnis gitu ya. Tetapi ini adalah kuantitatif gitu. Sebetulnya kalau kuantitatif itu fenomena bisnis itu tidak menjadi kewajiban untuk ditampilkan ketika akan terbit di jurnal. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu catat di situ. Kita nanti ketika membaca jurnal-jurnal Q1 itu akan sangat jarang kita jumpai fenomena yang di blow up di paper. Itu sangat jarang dijumpai karena mereka terus akan mencari celah riset dari sisi theoretical driven-nya, gap teorinya gitu ya. Pak, kalau ditambah dengan fenomena atau fakta bisnis di lapangan boleh Pak ditambahkan di jurnal, boleh, tapi biasanya nggak menjadi kewajiban utama ya, tetapi hanya supporting aja gitu. Itu pun kalau halamannya terbatas jelas akan di-delete oleh editor. Itu pengalaman saya seperti itu ya ketika kuantitatif gitu ya. Kenapa? Karena memang idealnya kuantitatif itu dari teori driven, bukan dari fenomena driven gitu, bukan dari itu gitu ya, atau bukan dari empirical driven yang kita hadapi di lapangan sehari-hari gitu. Nanti kemarin juga sudah saya kasih contoh ya, punyanya Boters yang punyanya Mitrov ya, yang notabene mereka ambil kuantitatif gitu, tapi mereka sama sekali nggak pernah menyentuh, nggak pernah memblow up terkait dengan fenomena yang ada di lapangan. Itu jarang sekali di blow up di introduction. Tetapi kalau di disertasi ya wajib dikasih, karena disertasi itu kan supporting ya ketika berbicara terkait dengan fakta bisnis yang ada di lapangan. Semoga bisa dipahami dengan baik ya penjelasan saya ini ya, karena biar runtut gitu ya. Nah Pak, kalau dicampur jadi satu boleh nggak Pak? Boleh, tapi biasanya jumpalitan gitu. Saya selalu mengkritisi ketika menguji di Brawijaya, di Sriwijaya, di UNUD dan seterusnya, dan di beberapa PTS maupun di UT, itu selalu saya memberikan masukannya seperti itu perkara diterima atau enggak ya monggo gitu. Tapi pengalaman yang saya alami dan yang saya cermati, yang saya baca, yang saya pelajari, bahwa ketika kuantitatif itu ya idealnya seperti itu gitu. Nggak mungkin tiba-tiba berbicara fenomena di atas kemudian baru teori, itu malah kebalik menurut saya gitu filosofinya gitu. Pak, kalau misalnya teori dulu kemudian fenomena atau fakta bisnis di lapangan ditampilkan atau diinsertkan di situ kemudian balik lagi ke teori, boleh nggak? Boleh aja, tetapi ya itu tadi menurut saya nanti akan jumpalitan ya, dan tidak akan pernah berhasil merangkai kalimat per kalimat atau paragraf per paragrafnya dengan baik. Itu yang saya pelajari dari learning by doing ya. Kemudian kebaruan. Nah, kebaruan ini saya menjadikan sub tersendiri. Ada kebaruan teori, makanya tadi kan ada isu teoritis ya, maka kebaruan teorinya akan lebih bisa diidentifikasi dengan sangat gampang. Kemudian setelah kebaruan teori baru kebaruan empirisnya. Tuh, nanti bisa dibaca apa sih yang ditulis di kebaruan empiris, pasti dia bercerita terkait dengan fakta bisnis di lapangan yang dikaitkan dengan beberapa variabel yang diteliti. Kemudian rumusan masalah dan pertanyaan penelitian itu juga sesuatu yang berbeda, tetapi ada juga beberapa yang menyamakan. Monggo aja itu. Kalau saya sih lebih suka membedakan ya antara rumusan masalah, definition of the problems, dengan research question. Rumusan masalah itu biasanya diwujudkan atau dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mana menjadi masalah besar gitu ya di dalam penelitian besar gitu. Nah, kalau pertanyaan penelitian baru ditanyakan satu persatu per variabelnya, apakah ini ada pengaruh terhadap ini, apakah ini, itu baru masuk ke research question. Itu ya. Nah, untuk
materi hari ini adalah masuk ke kajian pustaka. Kajian pustaka itu kalau saya selaku pembimbing itu selalu menekankan bahwa Bapak Ibu itu perlu mempelajari terkait dengan buku-buku yang kemarin sudah saya kasih contoh belum ya, buku-buku yang mencakup grand theory tok gitu. Saya punya buku bagus itu, nanti saya kasih share, semoga ketemu gitu. Buku-buku yang memang khusus membahas terkait dengan grand theory gitu. Nah, ini kebetulan grand theory yang dipakai adalah dynamic capabilities. Itu grand teorinya. Apakah diperbolehkan ketika ada middle theory? Boleh. Tetapi saran saya ketika masuk di grand theory sama middle theory cukup 2 atau 3 teori aja yang diacu. Malah kalau boleh sih hanya 2 saja, karena kalau semakin banyak teori yang digunakan sebagai pedoman atau pijakan dasar untuk menghasilkan sebuah model gitu, nanti malah bingung gitu ya, meskipun diperbolehkan sih gitu. Kalau di sini menggunakan dynamic capabilities, kemudian ini dynamic capabilities masih ya. Bentar, ini kebetulan grand theory hanya dipakai 1 ya. Kemudian dia sudah masuk ke variabel-variabel yang dituju. Nah, ini contoh ya, contoh. Saya akan memberikan teorinya dulu, terkait dengan filosofi teorinya dulu nggih. Nah, ini jangan lupa ini ya, diinget-inget ya. Ini nggak boleh lepas loh, diinget terus ya. Reputasi tinggi itu kalau di ilmu sosial hanya ada 2, Scopus sama Web of Science WOS. Tapi yang SSCI ya, bukan yang SG. Kemarin ini yang lagi mengajukan profesor itu banyak sekali yang masih salah tangkap gitu. Dikira WOS yang SG boleh gitu. Padahal sebetulnya WOS yang SG itu singkatan dari Emerging Science Citation Index gitu ya. Jadi ketika nanti terbit di WOS, tetapi yang SG itu posisinya itu adalah sama dengan DOAJ atau EBSCO atau Copernicus. Nilainya hanya 20 itu. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa terbit di WOS yang SSCI, Social Science Citation Index, itu nilainya itu 40 dan susah gitu. Penulis-penulis dari Indonesia masih bisa dihitung dengan jari yang bisa terbit di WOS yang SSCI gitu ya. Nah, yang umum sih, yang familiar, yang famous di dunia akademik itu yang Scopus gitu. Dan Scopus itu ada ranking Q1 sampai dengan Q4. Pak, saya kok pernah menjumpai Scopus tapi belum ada ranking ya Pak. Nah, itu berarti Scopusnya baru. Biasanya mereka akan berjuang keras untuk masuk ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Scopus, new Scopus, pendatang baru gitu, kemudian dia akan naik ke jenjang Q4, Q3, Q2 dan Q1 itu ya tuh. Ini diingat. Kemudian dalam, monggo boleh bertanya Prof? Oh ya, silakan. Langsung aja Pak Muafi ya, biarin ya. Oke, monggo. Iya, tadi kan di pendahuluan di latar belakang itu sudah banyak terlihat teori-teori. Ini apakah di teori yang di tinjauan pustaka ini diulang lagi atau hal yang berbeda gitu, Prof? Oke ya, baik. Pinter pertanyaannya. Ya, tadi Mas Darmadi ya, Pak Ade ya. Iya, Prof. Ya, oke. Kalau theoretical issue itu Bapak mensintesakan teori-teori yang menjadi gap-nya, Pak. Jadi Bapak bercerita dulu terkait dengan bercerita dulu terkait dengan grand theory yang dipakai, kemudian Bapak bercerita terkait dengan gap-nya gitu Pak, gap teorinya gitu. Jadi nggak serta-merta kemudian yang ditulis di bab 1 ditulis lagi di bab 2 Pak, nanti redundant gitu. Jadi yang ada di bab 1 itu hanya bercerita terkait dengan gap-nya aja Pak. Jangan salah duga mungkin, atau jangan salah tafsir. Yang dimaksud dengan theoretical isu teori itu adalah isu-isu yang mencakup teori plus riset-riset sebelumnya
yang kontradiktif boleh gitu, kemudian yang masih perlu dilanjutkan juga boleh gitu, karena nanti bisa nangkap sesuatu yang baru tadi gitu, yang saya jelaskan di depan tadi gitu Pak. Jadi Bapak hanya mensintesakan aja gitu, kemudian Bapak tambahi dengan riset-riset sebelumnya, riset-riset sebelumnya 5 tahun terakhir, dan Bapak ambil dari jurnal-jurnal yang bagus, yang berkualitas tinggi gitu ya Pak Ade ya. Kemudian yang ada di bab 2 itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang ada di bab 2 itu adalah mencakup grand theory plus middle teorinya. Itu ya Pak ya. Grand teorinya menggunakan RBV, middle teorinya menggunakan dynamic capability. Boleh Pak, boleh banget gitu. Kemudian sekarang Bapak ingin menggabungkan model dari green commitment, green attitude, green leadership ke green sustainability gitu misalnya, green business sustainability, ke green performance gitu misalnya ya. Nah, itu Bapak bingkai dengan green theory apa gitu. Kalau misalnya Bapak bingkai dengan green theory RBV boleh, tetapi rasanya nggak cocok ketika hanya RBV gitu ya Pak ya. Ada muncul sebetulnya teori yang sudah agak lama tapi jarang dikenal, jarang famous gitu ya, yang namanya natural resource based view. Nah itu juga bagus Pak, green teorinya nanti menggunakan natural resource based view, kemudian middle teorinya nanti menggunakan green behavior misalnya gitu, boleh. Itu ya Pak ya, semoga bisa menjawab secara singkat. Nah ini mau saya jelaskan dulu. Ini saya juga besok memberi materi yang sama di Universitas Udayana 2, materi terkait dengan ini juga, introduction dan literatur review sama bagaimana cara publikasi. Kemarin sudah dikontak juga sama itu Kapro di Unut. Bentar, saya tadi nyari yang publikasi. Ini ya Pak ya, saya bukain ini dulu ya Pak ya. Ini yang indeks tadi ya, diinget-inget itu ya Pak. Terus ini saya masuk ke literatur review ya Pak. Ini semoga kemarin dibaca ya, semoga. Nah, literatur review itu yang sekarang lagi trending juga mengkaitkan antara circular economy dengan bisnis gitu ya, yang notabene menjadi topik yang menarik juga gitu. Dan ini kebetulan tulisan saya sudah lumayan banyak terkait dengan circular economy yang juga terbit di Q2 maupun di Q3. Saya jujur belum bisa tembus Q1 yang khusus circular economy. Ini kemarin sudah submit hampir 4 bulan nggak ada jawaban dan sempat putus asa. Ini gimana gitu, editorial udah saya surati 2 kali tapi juga nggak respon gitu. Ya sudah, saya tunggu aja dengan sabar karena memang butuh kesabaran juga ya, padahal sudah masuk ke bulan kelima ini, sekarang udah ditagih sama LPPM. Kok tumben Pak Muafi belum menyerahkan luarannya gitu. Tapi karena memang saya bidik di Q1-nya gitu, karena saya jujur ada target tertentu ketika nanti masuk circular economy dan masuk di Q1 nanti bisa saya tawarkan ke LPDP yang riset yang lebih fantastik, di LPDP yang dananya cukup sangat fantastik juga gitu. Nah ini tadi yang saya sempat sampaikan ya, mungkin nanti atau mungkin juga sudah disampaikan ya di kelas ini atau di kelas S3 khususnya gitu, yang terkait dengan SLR. Ketika saya mencari kata kunci Green Human Resource Management, itu ternyata yang muncul agak lumayan gede itu sustainability sama human resource management ya, itu yang agak gede gitu di lingkaran klasternya gitu. Nah sebelah-sebelahnya itu apa saja? Nah sebelah-sebelahnya itu bisa Bapak pakai sebagai variabel. Itu ada eco innovation, itu juga sesuatu yang baru. Kemudian ada environment, ada green building, ada ini objeknya pasti masuk ke industri hotel. Kemudian ada natural resource management, itu juga sesuatu yang baru gitu. Kemudian pinggirnya yang lebih agak-agak linkage juga ke supply chain management, kemudian ada masuk ke resource management dan seterusnya. Itu nanti bisa dicari ya, bisa dilihat ya, dan sebetulnya gampang banget, tinggal Bapak masukkan di software tertentu, kemudian nanti Bapak tinggal kasih kata kuncinya, muncul beberapa tema-tema yang menarik gitu. Tapi Bapak kemarin ini sudah saya cari dari sebelum COVID ini, Green Human Resource Management ini kan masih agak langka pada saat itu ya, sebelum COVID. Kalau sekarang sudah banyak banget dan pasti nanti
circle yang melingkari atau yang mendekati di topik ini sudah sangat banyak gitu, karena ini sudah lumayan lama gitu ya, lumayan lama saya carinya gitu. Kalau sekarang mungkin lagi trending ya terkait dengan IA ya, IA yang ada kaitan dengan materi atau konsentrasinya adik-adik semua, misalnya marketing, keuangan, dan seterusnya. Dan ini saya juga sudah menawarkan produk IA saya untuk riset yang itu, riset sinergi gitu ya, yang bermitra dengan perusahaan gede di Kerawang sama di Tangerang gitu, dan mereka ternyata cukup sangat tertarik gitu, dan minggu depan kami diundang untuk presentasi terkait dengan sosialisasi dan implementasi gap analyzer-nya AI yang khusus terkait dengan human resource management. Nah, ini yang ada di bab 1 ya Pak ya. Kemudian saya lari ke bab 2 ya Pak ya. Bentar. Ini yang keterbaruan tadi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo loh, silakan. Masih ada. Ini yang introduction sudah saya jelaskan nggih tadi nggih. Terus ini bab 2 ya, literatur review. Nah, ini yang masuk di topik yang sekarang ya, dengan asumsi yang bab 1 sudah clear loh. Udah nggak ada pertanyaan ya yang di bab 1 ya. Intinya kalau di bab 1 Bapak Ibu mau mencampur theoretical isu sama fenomena isu juga boleh dicampur jadi satu. Tapi itu tadi pasti Bapak Ibu akan kesulitan ketika merangkai kalimat per kalimat, atau mungkin gampangnya paragraf per paragraf. Dirangkainya gimana? Mau setelah cerita teori, cerita fenomena, cerita teori, cerita fenomena lagi, bingung nanti yang membaca gitu, merangkainya gitu. Padahal itu adalah kuantitatif, itu adalah filosofinya adalah theoretical driven. Jadi yang menjadi pendorong, pengungkitnya adalah teorinya dulu gitu, yang kita kuliti, yang kita cari gapnya gitu. Kemudian masuk ke literatur review. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sebentar nanti saya carikan beberapa buku yang terkait dengan green theory ya. Semoga ketemu ya. Bentar. Saya tak minta tolong mahasiswa saya, tadi saya kasih green theory, saya lupa naruh itunya ya, naruh buku-bukunya. Nanti e-booknya saya share ke itu ya, ke mana, ke grup ini ya. Bentar, tak mintain dulu mumpung masih ingat. Oke, kalau misalnya ada yang nanya boleh loh, silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, di dalam literatur review dan hipotesis di bab 2 khususnya ya, saya selalu meminta mahasiswa saya untuk menempatkan, meskipun di S2 ya, kalau di S1 oke lah gitu, masih bisa ditoleransi, tapi kalau di S2 sudah saya haruskan untuk membuat sub tersendiri terkait dengan green teorinya. Itu ya, green teori ini mutlak dan wajib harus ada gitu. Kenapa mutlak dan wajib harus ada? Karena itu adalah fondasi kita untuk memperkuat model yang akan kita hasilkan gitu. Pak, di jurnal-jurnal yang bagus selalu ada nggak Pak? Pasti ada gitu. Terkecuali ketika jumlah halamannya terbatas dan disuruh delete. Oke, green theory-mu kamu delete aja di sub green theory. Nah, itu baru saya berani delete gitu. Tapi kalau editornya membiarkan, ya sudah saya biarkan, karena memang itu sangat penting gitu. Nah, green theory ini bisa ada subnya, yaitu middle theory yang tadi saya sampaikan ya. Ketika Bapak Ibu berbicara tentang natural resource based view, kemudian di bawahnya itu berbicara tentang green leadership, berarti green leadershipnya itu adalah middle theory-nya. Green theory-nya adalah natural resource based view itu ya. Oke, kemudian setelah green theory dan middle theory, Bapak Ibu itu diwajibkan untuk melakukan pemetaan riset-riset sebelumnya. Nah, riset-riset sebelumnya ini yang dipakai di dalam porsi di bab 2 itu harus 80%. Tuh. Kemudian
Kemudian ketika Bapak Ibu akan mengacu ke textbook atau adik-adik akan mengacu ke textbook itu 20%. Itu ya, textbook yang dipakai yang mana gitu. Grand theory, riset sebelumnya, dan textbook itu harus masuk di referensi primer. Itu ya, referensi primer itu kalau saya tidak mau ditawar-tawar lagi, apalagi ketika S3. Saya nggak mau ketika menulis terkait dengan teori kepemimpinan misalnya, atau komitmen misalnya, mengacunya dari buku-buku yang tidak jelas gitu, buku-buku penulis yang nggak famous di dunia akademik, itu pasti saya larang keras. Harus baca buku aslinya. Ketika berbicara terkait dengan MSDM atau Human Resource Management, berarti harus berbicara bukunya Doling, harus berbicara bukunya K. Davis, harus berbicara bukunya Metis, harus berbicara buku-buku yang lain MSDM yang notabene bersumber dari aslinya, bukan dari penulis lain. Itu ya, termasuk metodologi penelitian harus dari Emory, harus dari Hare gitu. Nggak bisa ditawar-tawar lagi itu. Tuh, ada beberapa mahasiswa yang dari kalangan dosen gitu ya, pasti itu kalau itu malah saya lebih pressure ke dia gitu, karena dia dosen gitu. Nah, praktisi pun sebaiknya juga meniru gitu. Jangan asal comot gitu ya. Jangan menurut Tukijo, menurut Tukiem, menurut Pak Ijo dan seterusnya misalnya. Metodologi penelitian menurut Pak Ijo adalah gitu, nggak boleh. Karena Pak Ijo itu bukan nggak famous di dunia akademik. Kita berbicaranya di dunia akademik yang global mindedness ya, bukan yang local mindedness ya gitu. Karena yang global mindedness ya punyanya Hare, punyanya Emory dan seterusnya itu. Pak, boleh nggak Pak ketika saya mengacu penulis dari Indonesia yang mana bukunya itu nggak ada di luar negeri, itu juga masuk referensi primer gitu. Contoh beberapa poin penting biasanya masuk di kearifan lokal kita seperti arisan, gotong royong dan sebagainya, itu orang bule nggak ngerti dan nggak punya, hanya orang Indonesia asli yang ngerti. Nah itu boleh diacu sebagai referensi primer. Karena memang itu belum ada, kecuali ada penulis orang Indonesia atau orang manapun yang sudah diterbitkan di penerbit yang bagus, bergengsi seperti Iki Publisher, Emerald, kemudian Springer dan seterusnya, itu berbicara khusus tentang arisan sebagai modal sosial. Boleh berbicara khusus tentang gotong royong sebagai penguat modal sosial gitu, judulnya gotong royong gitu, boleh banget itu dipakai gitu. Nah itu yang disebut dengan referensi primer dan harus 5 tahun terakhir. Ini banyak sekali dilanggar oleh adik-adik. Itu berbicara tentang metodologi itu yang dipakai acuan tuh itu terus yang dipakai itu. Kalau masuk di hibah ya pasti langsung saya coret gitu. Itu ya, sama juga dengan disertasi dan tesis dan skripsi ya, harus belajar pelan-pelan ke sana ya. Ini ya. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh adik-adik semua. Ini tidak ada referensi primernya. Referensi primer itu bukan data primer ya. Tidak ada dukungan grand theory yang terkait dengan tema riset. Nggak dikasih grand theory gitu di S3 padahal gitu. Kemudian kurangnya dukungan riset empiris dalam 5 tahun terakhir. Kurangnya menggambarkan kekuatan dan kelemahan pencapaian riset-riset sebelumnya, sehingga tidak bisa mencari gap risetnya gitu. Dalam menuliskan acuan atau rujukan tidak mengikuti sistem acuan yang baku. Ini juga dilarang. Pak, pakai Mendeley itu menjamin nggak Pak? Enggak. Tetap harus dicek secara manual, karena ada banyak sekali kesalahan ketika ambil raw materialsnya ke sistem Mendeley-nya salah, pasti nanti di daftar pustakanya juga salah gitu. Dan saya sering kali menolak ajuan LK maupun GB
yang terkait dengan itu gitu. Ada juga kesalahan etika kepenulisan ketika di papernya itu ada sumbernya tetapi di daftar pustakanya itu nggak ada, dan itu menandakan bahwa dia sudah melanggar gitu ya. Ya mau aja. Oke, kemudian perkembangan terkini menuntut artikel ilmiah yang semakin sederhana sehingga kajian pustaka tidak dituliskan sebagai bagian terpisah namun dimasukkan dalam pendahuluan, metode, dan pembahasan. Nah itu yang sering kali terjadi ya, sehingga sering salah dalam menulis itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan literatur review dan hipotesis? Saya kasih contoh punyanya Pak Hawari tadi ya, bentar. Nanti saya kasih contoh juga jurnal ya. Saya kasih contoh disertasi dulu saja, biar lebih gampang itunya. Saya masuk ke itu ya, ke literatur review ya, ke bab 2 ya. Saya tunggu sebentar. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja nggih Pak Muhajir nggih. Silakan Bapak Ibu yang mau untuk berdiskusi, silakan. Udah jam 1 ya. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan atau untuk memberikan satu respon, silakan. Nggak usah nunggu sampai selesai slide-nya. Muridin jangan pinter-pinter paling. Nanya lagi, Prof. Nanya lagi, Prof. Iya, boleh silakan. Saya sama nyari bab 2-nya ya, ini agak panjang soalnya ya. Nanti saya kasih contohnya punyanya Pak Ziad juga, bagus itu punyanya Pak Ziad. Sudah terbit Diki 2 gratis dan Diki 3, ketiganya juga bagus. Monggo Mas, silakan Mas. Saya sama nanya lagi ya, Prof. Silakan Mas. Kan sekarang ini kita tahapnya masih pengenalan bagaimana cara menulis gitu ya, dan diminta ada juga kemarin latihan untuk proposal. Nah, bab 1, bab 2 di situ kita harus sudah tahu kebaruannya apa. Tapi sementara promotor dan review itu diskusi dan promotornya kan belum ada sama sekali ya. Kira-kira nanti apakah ini bisa jadi setelah 2 semester kita sudah menyiapkan topik versi kita nih ya, menyiapkan topik, menyiapkan proposal atau yang akan kita usulkan, tapi ternyata jauh dari setelah diskusi itu ketemu promotornya ternyata jauh. Nah, ini yang agak mundur jadi jauh lagi nih. Apakah itu menjadi kendala nanti? Iya, paham Pak. Tapi bisa mulai lebih awal gitu, Bro. Harus bisa Pak, harus bisa. Kalau biasanya ya Pak ya, di mata kuliah metodologi penelitian itu memang harus dipegang oleh itu ya beberapa rekan yang memang sekiranya sesuai dengan konsentrasinya gitu Pak. Kalau di kami, jadi kalau misalnya metodologi itu diwajibkan membuat draft proposalnya meskipun baru draft kasar ya Pak ya, itu di kami diperbolehkan Pak. Kemudian tentunya harus sesuai dengan interest dari masing-masing mahasiswa ya Pak ya. Kalau memang mahasiswanya marketing ya berarti membuat draft proposal kasarnya ya marketing gitu. Nanti kalau di kami kebetulan itu diperbolehkan seperti itu, dan memang saya menyarankan dosen pengampu mata kuliahnya saya minta seperti itu gitu, biar mahasiswa minimal punya itu ya, punya bayangan, punya gambaran ketika mau ke sana gitu. Gitu ya Pak ya. Kemudian kalau saya pribadi itu saya lebih suka meminta mahasiswa kami pada saat kuliah itu, saya selalu menggiring untuk selalu bisa membuat bab 1 seperti ini gitu, seperti yang saya tadi sampaikan, minimal bab 1 dulu gitu. Nanti dari bab 1 itu mereka minimal sudah punya bayangan model yang akan ditulis itu saya paksa tiap minggu itu Pak, saya paksa tiap minggu presentasi terkait dengan yang ada di bab 1 itu. Tentunya dengan sebelumnya itu ya Pak ya, review jurnal-jurnal ya Pak ya gitu. Kemudian ketika bab 1 sudah selesai itu yang mengambil konsentrasi ya Pak ya, ketika sudah masuk di konsentrasi di saya MSDM gitu. Kemudian nanti tak suruh presentasi progres itu tiap
tiap pertemuan. Kalau S3 kan nggak terlalu banyak ya Pak ya. Kalau di saya hanya membatasi sekitar 10 sih Pak tiap penerimaan gitu. Saya nggak mau banyak-banyak juga gitu. Nah dari situ kan nanti terpecah ke masing-masing konsentrasi gitu. Kalau biasanya ya ikut MSDM sekitar 4, 5 itu aja udah puyeng kalau saya. Nah presentasi terus nanti bab 1, kemudian saya suruh membuat bab 2, tapi bab 2-nya baru baru outline aja dulu. Kemudian dimasukkan teori-teori kecil gitu yang notabene tak terlalu bikin stres mereka gitu. Yang penting ada kemajuan step by step gitu. Nah nanti setelah lulus mata kuliah sudah sampai di bab 3 Pak kalau saya. Kemudian nanti begitu lulus konsentrasi itu langsung masuk di proposal Pak. Langsung masuk di ujian tahap per tahapnya itu Pak. Gitu. Ini nyuwun sewu Pak Muhajir sekalian, saya boleh cerita terkait dengan progres yang ada di kami ya Pak Muhajir ya, mungkin sebagai itu saja masukan biar adik-adik juga cepat kuliahnya gitu Pak Muhajir. Kalau di saya itu saya punya program yang disebut dengan Soft and Academic Skill Development. Itu di semester 3, sudah masuk semester 3, itu tiap 2 bulan itu kami menuntut adik-adik untuk store progres presentasinya gitu. Jadi setiap 2 bulan masuk setiap presentasi progres, kemudian 2 bulan presentasi progres lagi. Nanti di akhir semester 3 sudah saya tuntut untuk harus ujian proposal. Jadi agak lumayan cepat Pak, cuman mahasiswanya emang harus tekun betul gitu. Nanti di semester 4 juga demikian. Tapi memang memerlukan anggaran yang lumayan besar ya Pak. Pada saat itu saya ditentang sih oleh pimpinan gitu, tapi saya berjuang keras untuk adik-adik saya gitu, dan ternyata sekarang malah prodi yang lain banyak ikut sistem saya. Jadi setiap 2 bulan itu mahasiswa kami undang dan mengkondisikan pembimbing 2 orang. Di kami 2 orang saja, profesor sama dokter, itu untuk mengidentifikasi dan terus melihat proses perkembangan itu sampai dengan bulan ke-6 di semester 3, dan itu harus sudah ujian proposal. Nanti semester 4 itu sudah collecting data Pak. Jadi terpaksanya kalau misalnya mahasiswa molor itu kita kasih molor 2 bulan lagi gitu. Terus semester 4 bulan kedua itu sudah harus ujian proposal. Tapi kalau yang ideal itu mereka sudah ambil data, kemudian presentasi seminar draft hasil, kemudian seminar hasil, kemudian sudah siap ke ujian tertutup gitu. Jadi agak lumayan cepat, terus kemudian menyiapkan manuskripnya. Jadi ini di kami sudah ada juga yang lulus 3 tahun kurang 2 bulan, malah ada juga yang 3 tahun persis 2. Ini sudah 3 orang di kami yang sudah lulus dan mau lulus 5 orang. Itu yang mengikuti program itu. Tapi kalau enggak, biasanya soalnya semester 3 itu pada ngacir kemana-mana, nggak diikat, dan akhirnya hilang seperti masuk ke hutan belantara yang notabene nggak kita semprit dulu baru datang gitu. Tapi kalau yang program saya itu kewajiban Pak, jadi mau tidak mau wajib. Pokoknya apapun yang terjadi kamu harus setor 2 bulan, tiap 2 bulan gitu, dan ternyata cukup efektif dan efisien Pak Muhajir. Ya. Saya menggunakan cara itu. Ya, izin Pak Muhafi. Saya sudah agak mengadopsi ke jenengan itu ya, nanti ya. Saya yang 2 bulan itu saya ngadopsi kayak Brawijaya, namanya sidang komisi itu wajib. Oh iya, kalau di Brawijaya itu ya wajib. Iya, itu kan tim promotor sama mahasiswa kan harus ketemu. Iya, betul. Untuk menyampaikan progres. Nah nanti ini yang tinggal saya sosialisasi dengan mahasiswa semester 2. Nanti di akhir semester 2 sebelum masuk semester 3 sudah harus ujian kualifikasi Prof. Muhafi. Saya sudah mengadopsi yang saran jenengan itu loh. Saran jenengan. Iya, betul. Di semester 3 akhir itu paling lambat ketiga sudah harus seminar proposal. Iya, siap. Paling lambat itu. Betul banget. Saya mengacu sing saran jenengan itu, saya buat sosialisasi. Iya, soalnya itu juga mengenakan mahasiswa ya Pak. Betul, dan mahasiswa S3 itu kan butuh jaminan lulus ya Pak. Betul. Jaminan lulus gitu. Bukan kemudian dijamin lulus, tapi minimal itu mereka ada kepastian, ada kepastian lulus ya. Ya kepastian itu kan juga butuh garansi ya, dan masing-masing juga harus dua belah pihak gitu. Nggak bisa serta merta kita yang ngoyak-ngoyak tapi mahasiswanya nggak bergerak gitu.
Ya, prodinya ngoyak, mahasiswanya bergerak sehingga ketemu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu 3 tahun. Ya itu menurut saran jenengan sudah saya masukkan ke timeline, saya sosialisasi, sudah saya koordinasikan rapat dengan dosen promotor ke promotor sudah. Ya, sip ya, betul. Betul, karena itu saya adopsi dari Inggris Pak, sama teman-teman dari Australia itu juga seperti itu, karena kan di kami ada banyak lulusan dari luar negeri ya yang notabene kasih masukan ke kami dan ternyata jalan gitu, running, dan mereka sangat support, apalagi dosen-dosen muda yang baru lulus itu ya, itu sangat tidak menginginkan kuliah sampai 4-5 tahun gitu, sudah nggak zamannya lagi gitu, di era sekarang gitu ya. Saya ngadopsi sebagian dan jenengan, tapi progres itu saya buatkan sidang komisi, sudah saya buatkan SOP, siap. Sudah. Meskipun itu butuh anggaran yang lumayan besar ya Pak, anggarannya lumayan besar. Saya sosialisasi. Tapi ya mahasiswanya dibantu lah. Alhamdulillah ya Bapak ya, sudah diakomodir juga sama Pak Muhajir, dan Pak Muhajir kebetulan juga adopsi di UP itu juga lumayan ada target ya Pak Muhajir ya, setahu saya ya. Nah itu ternyata juga banyak dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di luar negeri ya, yang notabene malah hanya kadang by riset gitu tanpa teori gitu, tapi kalau by riset ternyata lebih berat menurut saya gitu, kalau nggak dipondasi dengan teori dan bekal konsep yang kuat ya. Itu nggih Bapak nggih, jadi itu sudah tersampaikan dengan Pak Muhajir ya, kalau yang di semester 2 tentunya sudah seperti itu, kemudian nanti semester 3 Bapak Ibu harapannya di semester 3 akhir sudah lulus ujian proposal ya. Pokoknya apapun yang terjadi harus lulus ujian proposal. Ketika Bapak Ibu sudah lulus ujian proposal itu sudah disebut dengan kandidat PhD ya, kandidat doktor ya, dan itu menjadi salah satu pemicu kita ya biasanya ya, karena kan tinggal ambil data. Kalau di proposal itu kan berarti Bapak Ibu sudah clear dari sisi kuesionernya, kemudian dari sisi bagaimana cara mengatur data gitu, dan 2 bulan sesudah ujian proposal, adik-adik di tempat kami itu saya paksa juga untuk harus maju presentasi progres terkait dengan data di lapangan, apapun yang terjadi harus maju dan cerita gitu. Nanti dari situ kita kasih masukan. Kemudian 2 bulan berikutnya sudah seminar, draft seminar hasilnya sudah jadi. Kemudian akhir semester 4 sudah seminar hasil. Nah, kemudian dari seminar hasil kan pasti ada masukan-masukan dikit-dikit ya. Nanti tinggal melanjutkan ke ujian tertutup di semester 5. Dan semester 5 dan 6 tinggal mempersiapkan paper. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ujian lulus 3 tahun gitu. Meskipun menteri yang kemarin Pak Nadiem itu juga sudah menghapus publikasi Scopus gitu ya, S3 ya, tetapi itu biasanya kami perlukan gitu ya. Kalau terpaksa yang nggak bisa, Bapak Ibu sebetulnya bisa di OAJ atau di WOSS yang SG, dan di OAJ dan Komunikus itu juga diakui sebagai jurnal internasional yang berreputasi, meskipun tidak berreputasi tinggi. Dia cukup tahu ya kira-kira yang bisa ya. Tapi kalau itu juga jangan menjadi toleransi, kan salah satu bentuk pembuktian kita juga ya, bahwa kita juga bisa bersaing di dunia akademik, khususnya yang sudah global mindedness ya, sudah berbicara lagi terkait dengan dunia luar ya, bukan hanya di Jogja, Surabaya, Klaten, Semarang dan seterusnya ya di Indonesia, tetapi sudah berkompetisi dengan penulis-penulis asing ya yang sudah terkenal. Ini Bapak Ibu saya melanjutkan materi yang ada di malam ini, karena ternyata waktunya juga terus maju ya, terus bergerak gitu. Ini salah satu kajian pustaka. Prof, dia menggunakan dynamic lagi Prof. Oke, monggo lanjut, silakan Pak. Jadi kan Prof Muafi bilang bahwa grand theory atau referensinya kalau bisa 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau saya coba search mengenai RBV aja, tampilkan grand theory-nya jurnal dan doi atau tahunnya itu munculnya tuh 1984 misalnya itu Prof. Okay. Atau seperti yang Prof Muafi punya di 1997, apakah ini masih valid atau gimana Prof? Iya Pak, iya oke. Bapak kalau berbicara tentang green theory itu Bapak sebaiknya mengacu pada teori yang awal dulu Pak, karena asbabun nuzulnya, filosofinya itu
Bapak harus berbicara dari kapan teori itu muncul, kemudian bergeraknya sampai kapan, sampai dengan hari ini. Itu diceritakan semua boleh. Nah, kalau di grand theory itu rata-rata Pak, itu berbicaranya ya teori-teori yang lama dulu Pak. Teori-teori yang lama dulu. Kemudian Bapak baru bercerita tentang perkembangan teori yang ini dikaitkan dengan perkembangan yang ada di dunia sekarang. Itu. Ini kenapa 97 saya biarkan, malah tahun 70-an Pak, malah yang kalau boleh saya minta gitu. Tapi biasanya mahasiswa kesulitan ya Pak ketika mencari teori asalnya gitu. Jadi Bapak berbicara tentang teori reason action, siapa sih yang memunculkan pertama kali teori reason action gitu, misalnya itu. Kemudian ada lagi teori of planned behavior, ada lagi ternyata berkembang terus sampai dengan sekarang. Nah, itu diceritakan Pak asbabun nuzulnya. Jadi Bapak Ibu ketika berbicara tentang grand theory ya berbicara tentang itu Pak, filosofi asalnya dulu gitu, baru kemudian perkembangan yang sekarang. Itu ya Pak ya. Itu sudah saya share di Zoom yang beberapa contoh grand theory. Ini saya jelaskan dulu aja ya Pak. Nanti saya kasih contoh beberapa grand theory yang ada di buku itu. Nanti bisa Bapak baca-baca. Nanti kalau perlu e-book pasti sekarang kan UPN Veteran Jawa Timur jadi negeri, pasti aksesnya ke sana pasti lumayan banyak ya. Di kami kebetulan langganan Pak, dan sampai langganannya sampai bayar miliaran gitu terkait dengan e-book dan jurnal, karena memang itu diperlukan untuk adik-adik mahasiswa di S2, S3 dan di S1. Ada Prof Malvi itu e-book. Iya pasti ada lah sekarang, iya pasti ada lah di UPN. Karena udah negeri pasti dana kesananya pasti gede juga gitu. Nah, itu tadi ya Pak ya, kalau sudah berbicara masih agak betul. Berbicara terkait dengan itu ya Pak. Kemudian ini kan berbicara tentang business sustainability ya Pak ya. Jadi sudah mulai masuk ke variabelnya. Tapi saya minta juga Elkington-nya dirujuk dulu, karena memang itu sebagai asal muasal munculnya istilah business sustainability. Itu kan berasal dari triple P ya Pak ya, people, planet, dan profit, people, planet. Profit itu adalah kinerja bisnis, people itu adalah kinerja sosial, planet itu adalah kinerja lingkungan. Maka itu saya munculkan dulu gitu, baru kemudian muncul teori-teori yang terbaru. Tuh. Kinerja berkelanjutan ya Pak ya, ini kemudian financial performance, kemudian non-financial performance, kemudian berbicara tentang ambidexterity, sudah mulai masuk di variabelnya ya Pak ya, ini ya, ambidexterity organisasi, eksplorasi, eksploitasi, biasanya itu ya, nah ini ambidexterity, transformasi bisnis digital, sudah masuk, terus kemudian intervensi pemerintah, ini variabelnya juga, kemudian intensitas bisnis digital. Nah, ini Bapak yang tadi saya maksud. Jadi kan tadi sudah ya Pak ya, bab 2 itu tinjauan pustaka atau literatur review itu mencakup grand theory, kemudian riset-riset sebelumnya dalam 5 tahun terakhir, kemudian pengembangan hipotesis. Nah, ini pengembangan hipotesis ini itu berbicara hubungan antara A dengan B, hubungan antara B dengan C, muncul hipotesis B dengan C, hubungan C dengan D, muncul hipotesis C dan D gitu. Saya memberikan contoh transformasi bisnis digital terhadap ambidexterity organisasi. Nah, dia cerita tentang teori-teori ambidex, kemudian cerita terkait dengan cerita terkait dengan teori-teori dan riset-riset sebelumnya Pak. Dan itu saya nggak mau hanya 1-2 lembar gitu. Akhirnya muncul hipotesis 1 bahwa transformasi bisnis digital berpengaruh positif terhadap ambidexterity organisasi. Tuh ya Pak ya. Nah, di kami itu sepakat ketika di S1 di kami hubungan A ke B itu minimal harus 3 rujukan dari riset sebelumnya. Pak, boleh nggak Pak ditambahin sama teori? Boleh. Lebih bagus teori dulu yang diceritakan, kemudian riset-riset sebelumnya. Dan itu harus 3 paper
dari jurnal internasional bereputasi. Kalau terpaksanya dari Sinta, boleh Sinta 1 dan 2. Itu ya. Mencari itu Pak yang agak ribet, yang agak rumit. Oleh karena itu bisa dicari mulai sekarang gitu. Tuh, Bapak punya ide apa A terhadap B, A terhadap B-nya itu harus dicari mulai sekarang gitu. Nggak boleh leha-leha gitu. Dan banyak gitu. Ketika Pak saya mencarinya bagaimana gampang. Ketika nanti Bapak masuk di Google tinggal aja the effect of digital business transformation on ambidexterity, nanti muncul Pak banyak sekali paper dari situ. Kalau memang nggak bisa, kalau memang belum langganan Scopus ya Pak ya, kalau saya sih ingin nyari di Scopus. Kemudian ini ya Pak ya, kalau S3 berapa Pak sumbernya? Kalau saya sih 6 bolehlah gitu, atau 5 bolehlah, tapi yang bagus-bagus gitu ya Pak ya. Jangan hanya 2 atau 3. Saya biasanya menolak kalau menjadi editor atau reviewer itu selalu saya tekankan yang ini. Dan saya akan tolak ketika hanya rujukannya hanya 2, 1 gitu. Saya nggak boleh. Saya menyuruh mahasiswa aja, kalau S2 aja minimal 6 kok gitu. Yang S3 ya kalau bisa minimal 10 kalau bisa gitu ya. Nah, punyanya Pak Hawari ini melampaui semua, bahkan sudah di atas lampauannya yang saya harapkan. Itu ya, dari Adegeno, dari Georgelis, kemudian dari Kisman, dari Lee, dari Songling, dan seterusnya. Intervensi pemerintah terhadap ambidexterity organisasi. Nah, lumayan ya Pak ya, banyak ya Pak ya penjelasannya ya Pak ya. Baru muncul hipotesis kedua. Intervensi pemerintah berpengaruh positif terhadap ambidexterity. Dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Sehingga muncul model ini. Bentar ya Pak ya, saya carikan modelnya ya Pak ya. Nah, dari model besar ini saya pecah-pecah menjadi 3 Pak. Asal tidak salami ya Pak ya. Salami itu Bapak memanfaatkan data yang kemarin tapi dengan model yang sama. Nah, itu yang nggak boleh. Ini Pak modelnya, bentar saya carikan modelnya, lumayan di belakang kayaknya. Karena banyak banget ini hipotesisnya. Oh, saya tadi ada pertanyaan Pak, bisa nggak Pak mencarikan penelitian yang kualitatif di lingkup pemerintahan? Nanti coba saya mintakan temen yang ahli kualitatif itu ya Bu ya, kalau diperbolehkan gitu. Pasti punya dia, dan disertasi terkait dengan kualitatif pasti bisa dicari juga ya di Scopus. Ini ya Pak ya, modelnya seperti ini. Modelnya ada mediasi dan ada moderasi, itu sepertinya. Intensitas bisnis digitalnya sebagai moderasi. Itu yang bisa saya sampaikan, dan yang paling menurut saya yang paling agak berjuang keras justru di pengembangan hipotesis. Kalau menurut saya loh, ketika celah risetnya udah ketemu, maka tantangan berikutnya di pengembangan hipotesis. Di bab 2 itu, kemudian nanti bab 3 nanti ya, bab 2 dulu aja ya, biar concern ke bab 2 ya. Saya carikan paper yang sudah terbit di Q3 bagus ini, dan saya kemarin submit 5 paper, yang di reject itu 2 paper, yang 3 masih lanjut, ini masih revisi, masih tahap in review, dan sudah ada masukan revisi, sudah saya upload revisi 3 papernya. Kebetulan mahasiswa bimbingan S3 saya, yang satu saya tawarkan di book chapternya IG Publisher, sudah masuk, sudah diterima, tinggal menunggu terbit. Kemudian saya tawarkan juga di sini, bentar, yang Pak Hawari ya Pak Hawari. Yang Pak Muafi, mohon dijelaskan ya, jadi dipecah itu menggunakan data yang sudah diperoleh. Iya, itu maksudnya gimana? Iya. Data dari kalau tadi kan model utuhnya ada mediasi moderasi ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya pecah menjadi ini Pak, salah satu contohnya, impact of digital business transformation on organizational ambidexterity and performance in Indonesia insurance form. Tapi datanya data yang dari tabulasi itu ya? Iya. Modelnya yang saya pecah Pak. Tapi ambil data lagi? Enggak usah Pak. Dari data yang ada. Oh, kan iya, tadi iya. kalau disertasi modelnya penuh ya Pak, full model ya Pak. Kemudian ini saya pecah menjadi ini, ada modelnya nggak ya di sini ya, bentar. Semoga ada ya Pak ya. Nah, ini modelnya Pak. Modelnya ini ya Pak ya. Iya. Kemudian
dari model ini itu saya hanya menekankan di mediasinya ini, moderasinya nggak pernah pernah nggak pernah dibahas. Itu saya memunculkan lagi contoh punyanya Mas Ziyad ya, bentar ya. Oh ini tadi, bentar ini saya jelaskan dulu yang itu ya, yang punyanya Mas Hawari yang ini jurnal susah banget ini di Omnia ini, dulu bayarnya hanya 2 juta loh, dan ini bisa dipakai untuk profesor ini sama lektor kepala karena memang jurnalnya bagus. Saya kasih contoh punyanya Pak Ziyad ya Pak, bentar. Kemarin saya share di SDM. Terus ini kalau ini menggunakan Bapak Ibu, ini jurnal yang menggunakan abstrak panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi abstrak jurnal itu ada abstrak pendek dan abstrak panjang. Ketika abstraknya panjang itu seperti itu, dan Bapak Ibu selalu diminta untuk membuat originality di abstraknya gitu. Ini disertasinya siap mana ya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, monggo. Nih ini saya punyanya Mas Ziyad. Bentar saya itu kan dulu baru saya share. Wah di sebelah sini udah ketemu ini. Ini contoh punyanya Pak Ziyad dari disertasi yang terbit di Q2. Pak mengajar juga bisa coba ya yang ini Pak, bentar Pak. Ini kalau yang ini gratis Pak, kalau bisa masuk di AJPR Pak. Ini anaknya emang tekun dan sekarang udah jadi dosen di Lombok, alhamdulillah. Ini punyanya Pak Ziyad ini gratis tis ini. Ini juga dari disertasi full model, kemudian saya pecah menjadi dua model. Yang satunya saya tawarkan di Asian Journal of Business Research, ini Q2 dan gratis. Jurnal ini sangat layak ketika mau dipakai untuk pengajuan guru besar maupun lektor kepala. Saya kebetulan promotornya dan model yang dipakai itu ini. Semoga ada modelnya ya Pak. Bismillah, nah ini ada modelnya. Ini model yang dipakai oleh Mas Ziyad gitu. Nah beda lagi ketika Mas Ziyad terbit di IC. IC itu ini bentar. Nah ini intangible capitalnya Mas Ziyad. Ini juga jurnal yang tadi ya, yang intangible capital yang susah tadi ya. Ini dia hanya menawarkan model seperti ini. Ya seperti ini, tanpa ada moderasinya. Itu ya, ini contoh yang hanya mediasi. Kalau yang tadi kan ya, pakai moderasi ini ya. Iya, betul. Nah, ini yang adik-adik yang saya tadi sampaikan, ini ada grand teorinya, social exchange theory yang dipakai. Itu. Ini jurnalnya memang editornya minta grand theory gitu, dan yang dipakai adalah set social exchange theory. Beda ketika masuk di jurnal yang Q2 tadi. Yang Q2 tadi AJPR tadi ini kemarin sudah saya kasih contoh ya bagaimana cara membuat pendahuluan ya. Pendahuluan Bapak Ibu bisa membuat sub tersendiri khusus untuk gapnya ya, kebaruannya ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menawarkan gap penelitiannya Bapak Ibu itu di tiap paragraf di introduction. Ya, di introductionnya itu ya. Kemarin juga sudah saya bahas ya, semoga masih ingat ya. Nah, ini literatur reviewnya juga diminta untuk membuat grand theory. Nah, saya kemarin bilang, kamu nggak boleh sama loh yang kamu tulis di intangible capital sama yang di AJPR. Kalimatnya harus dibedakan gitu. Meskipun fondasi teorinya menggunakan set sama. Tuh. Dia menggunakan social exchange theory ya. Kemudian baru ke employee performance, formal justice, social justice, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika Mas Ziyad itu bercerita terkait dengan formal justice dan kinerja karyawan,
formal justice terhadap psychological distress itu rujukan-rujukan yang dituju lumayan banyak kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-an kan, sampai 9 sampai 10-an. Dan itu memang saya minta, kamu nggak boleh hanya 3 loh, nggak boleh hanya 2 loh, nanti itu miskin literatur, nggak kaya literaturnya. Dan ternyata dipenuhi sama dia, dan alhamdulillah bisa terbit. Itu kemudian ini saya sampaikan terkait dengan grand teorinya, sudah saya share ke Mbak Bu Jum. Ini saya punya buku terkait dengan Great Minds in Management, The Process of Theory Development, dari punyanya HIT. Ini beberapa grand teori yang bisa Bapak Ibu ambil dan cukup lumayan sangat bagus-bagus menurut saya. Ini diceritakan juga terkait dengan social cognitive theory, kemudian ada image theory yang notabene masih sangat jarang dipakai di dunia manajemen gitu ya. Dan ini ditawarkan oleh HIT ya tadi ya. Kemudian HIT itu mengkompilasi beberapa penulis ya, yang notabene penulisnya juga bagus-bagus. Kemudian nomor 4 itu ada The Road to Fairness and Beyond. Nah ini juga jarang dipakai ya, karena yang sering kali dipakai oleh mahasiswa S3 itu biasanya social exchange theory, kemudian leadership theory, kemudian dynamic capability, kemudian resource based theory, dan seterusnya. Dan teori-teori yang saya sampaikan di sini masih sangat jarang dipakai. Kemudian nomor 6 itu ada upper echelon theory, nomor 7 ada goal setting theory, kemudian nomor ini terkait dengan individual ya dan lingkungannya ya. Unit analisisnya adalah individual, itu lebih pas ya ketika masuk di teori-teori itu ya. Kemudian teori karakteristik, kemudian ada teori sikap, kemudian teori komitmen, teori ekspektasi, dan seterusnya. Nah, kalau yang terkait dengan organisasi biasanya masuk di double loop learning, kemudian ada efektivitas organisasi, managerial kognisi, developing theory, managing organizational knowledge, dan seterusnya. Termasuk tadi yang saya sampaikan ke jenengan, di sini ada istilah juga yang terkait dengan stakeholder theory, dan lumayan agak-agak unik ya, menggunakan istilah idiosyncratic approach. Nah itu kan jarang ya. Nah Bapak Ibu bisa pakai itu sebagai tantangan, dan biasanya editor juga akan sangat tertarik gitu untuk membahas lebih lanjut. Ini kok unik ya, pakai grand teorinya menggunakan idiosyncratic approach gitu misalnya gitu. Nomor 19 halaman 394 itu juga cukup lumayan menantang menurut saya ketika berbicara tentang sense making as a topic and resources. Itu juga sangat jarang gitu ya. Kalau transaction cost mungkin agak lumayan banyak ya, yang nomor 23 ya. Kemudian teori institusi itu lumayan banyak dipakai. Teori evolusi ekonomik dan manajemen, teori yang berkaitan dengan sosial konstruksi, dan seterusnya. Kalau saya penasaran, saya punya buku khusus tentang natural resource based theory. Saya pikir ada di sini, ternyata di tempat yang satu ya. Udah saya share Mbak Rina di Bu Zoom ya, Mbak Zumrotun ya, namanya Mbak Zoom ya itu ya. Di Bu Zoom ya, nanti minta ya, atau nanti saya share ke Pak Muhajir ya. Saya punya banyak kumpulan. Saya share ke mahasiswa, Prof. Mafi. Iya. Ini saya punya banyak kumpulan buku-buku terkait dengan grand theory. Nanti kalau ada lagi saya share ya. Saya masih mencoba meminta tolong. Kebetulan anak saya lagi pulang juga untuk mencarikan beberapa yang kami share kemarin. Dan biasanya saya masukkan di Google Drive. Semoga nanti ketemu juga yang lain. Ini yang sekarang lagi trending juga kan terkait dengan digital ya, digitalisasi ya. Kebetulan di kami itu barusan dapat project Erasmus dari Belanda. Itu ada 3 perguruan tinggi yang dipilih oleh mereka, dan kami terpilih salah satunya di program S2 kami. Itu khusus konsentrasi dibuka khusus bulan Juli kemarin ya, dan ternyata yang daftar meludak banyak banget karena di Indonesia hanya 3 yang dipercaya. Salah satunya adalah UII dan Gadjah Mada, satunya saya agak lupa. Itu kami diberi grant dalam jumlah yang besar, dan mahasiswa bisa pilih dual degree atau pilih di UII sendiri boleh deh. Pengajarnya kami ambil dari Eropa separuh dan dari UII separuh, dan grand teori yang dipakai untuk membangunnya itu juga ternyata sangat sekali update dan sangat sekali menarik gitu. Saya sendiri akhirnya banyak sit in ke beberapa dosen yang notabene dari Eropa yang banyak bercerita tentang teori-teori atau perkembangan teori-teori grand teori yang sekarang lagi
update dipakai, yang terkait dengan digital itu, terkait dengan AI dan seterusnya itu, dan menurut saya sangat menantang, sangat interest gitu ya. Dan saya sangat senang gitu ketika ikut gitu, karena memang menantang kita untuk terus membaca dan belajar gitu. Ini konsentrasi yang ditawarkan itu sustainability management gitu, dan UII MM-nya dipercaya alhamdulillah sampai berapa tahun ke depan, karena proyeknya lama, cukup panjang, dan Gajah Mada juga kemarin masuk gitu, perguruan tinggi satunya Trisakti ya, PTS-nya yang satu Trisakti, PTN yang lain belum ada yang masuk di situ. Alhamdulillah kami kemarin berhasil tembus dapat grant itu, dan ternyata ditantang untuk bikin konsentrasi, begitu apple to apple, beberapa perguruan tinggi Eropa kumpul, kemudian ternyata diskusi terkait dengan silapi, dan kami menawarkan beberapa teori-teori yang lagi berkembang besar di era sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan poin-poin penting yang ada di bab 2, monggo. Itu yang terpenting sebetulnya Bapak Ibu, ini saya kasih contoh lagi ya, punyanya Pak Mit, ini selalu saya jadikan acuan ya, punyanya Pak Bodrek ini ya. Pak Bodrek itu bagus banget cara nulisnya, dan itu selalu saya baca berulang-ulang. Kenapa? Karena itu menjadi acuan saya terus gitu, dan saya seneng gitu bacanya gitu. Dan ini jurnalnya juga nggak jurnal ecek-ecek gitu, small business economic ya. Ini tempat kami itu ada dua orang yang berhasil tembus di jurnal ini, dan ternyata sekarang orangnya pindah jadi dosen di Essex University di Inggris, dan satunya di Australia. Masih belum terima jadi dosen di tempat kami, karena mungkin pertimbangannya banyak ya, dan akhirnya pindah ke sana gitu. Nah, saya itu dikasih rekomendasi kamu kalau ingin terus update, baca jurnal yang ini bagus-bagus gitu, dan ternyata memang saya temukan ini itu punyanya Bodrek. Coba Bapak Ibu lihat ya, yang tadi saya kasih penjelasan dari awal sampai dengan akhir, masuk semua loh di sini. Ini kebetulan abstraknya abstrak pendek ya, dan di abstrak itu Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, langsung to the point-nya adalah tujuan, metode, dan hasil. Itu kalau di abstrak pendek, isinya 3 itu pasti. Itu ya, tujuan, metode, hasil. Ini tujuannya jelas, itu ada we examine how employee benefit effect new venture performance. Kalau melihat dari judulnya, kompensasi karyawan itu banyak, tapi ketika SDM dikaitkan dengan new venture performance itu jarang. Itu makanya dia bisa tembus di jurnal ini gitu. Dilihat dari judul aja sebetulnya udah kelihatan ya, apakah ada kebaruan atau tidak. Nah, di introduction tadi kan saya sudah sampaikan ya, di latar belakang, di pendahuluan, selalu harus ada teori driven, nggak boleh ditawar-tawar lagi, harus. Makanya nggak pernah kita atau jarang kita jumpai berbicara dari data fenomena yang ada di lapangan diungkap di bab 1 itu menurut saya salah besar gitu, menurut saya pribadi gitu. Dan dari beberapa pembelajaran yang saya dapati dari beberapa teman gitu, yang notabene sudah sangat piawai di bidangnya gitu, bahwa kuantitatif itu ya teori driven gitu, dan ini teori-teori semua yang dipakai itu, dia berbicara terkait dengan human capital sebagai salah satu sumber sustainable competitive advantage. Siapa aja yang dibicarakan, ada dari Piver, ada dari Prahala, dari Wright, dari Yon, 4 orang yang dijejer-jejer. Tadi sudah saya sampaikan ya, sebanyak mungkin referensi primer yang dipakai di situ, dari Hull, dari Jackson, dari Wright, itu orang pakar semua di bidang itu gitu. Jangan pernah punya ide untuk menempatkan posisi orang yang notabene nggak famous di dunia akademik, khususnya yang global mindedness. Buang jauh-jauh, yang diambil yang global mindedness gitu ya. Kemudian dia paragraf berikutnya berbicara tentang strategic human resource management, karena memang ini berbicara tentang MSDM strategik gitu. Strategic human resource management content that effective human resource management contributes to superior firm performance menurut Jackson. Yet most studies link construct like employee motivation. Nah, dia sudah mulai menghubung-hubungkan dengan variabel yang diteliti. Yang biru-biru itu ya sumbernya ya. Sampai dengan per paragraf dia bisa menawarkan itu novelties dengan sangat bagus menurut saya.
Nah, saya sendiri belum pede ketika menulis seperti punyanya Bodrek. Dulu pernah saya sampaikan ya, punya saya selalu saya sendirikan untuk menempatkan kebaruan atau keterbaruan penelitian atau empirical gap-nya atau theoretical gap-nya. Itu selalu saya sendirikan di sub tersendiri. Itu boleh nggak Pak? Boleh. Bisa ditempatkan di akhir paragraf introduction. Tapi kalau Bodrek ini setiap paragraf dia sudah menawarkan kebaruan. Nanti dibaca ya, khusus punyanya Bodrek. Nanti biar menulis disertasinya biar bagus. Itu. Kemudian, nah ini yang terkait dengan bab 1 oke ya, sudah saya anggap clear ya. Kemudian dia menutup dengan our finding reveal that new ventures that offer more employee benefit package experience lower rates of business failure and higher odds of earning a profit. Itu sudah mulai ditutup dengan itu ya. Kemudian masuk di bab 2. Bab 2 itu dia menawarkan grand teorinya adalah MSDM strategy. Karena memang fondasinya itu ya. Kalau saya jujur, saya orang MSDM, tapi saya nggak mau MSDM yang pure, nggak mau. Disertasi saya adalah MSDM strategik. Kenapa saya masuk ke MSDM strategik? Karena ternyata sangat inovatif dan dinamis topiknya, tema-temanya gitu, dan bisa dikaitkan dengan operation, bisa dikaitkan dengan finance, bisa dikaitkan dengan marketing, bisa dikaitkan atau linkage dengan konsentrasi yang lain ketika strategi human resource management. Tetapi ketika saya memilih human resource management saja, maka saya hanya terpaku di MSDM saja. Saya nggak mau itu dulu. Oleh karena itu, saya berbicara disertasi saya adalah terkait dengan strategi SDM. Nah, sama aja dengan punyanya Pak Bodrek ini ya, kok ya kebetulan sama dengan konsentrasi dulu yang saya tulis. Kemudian benefit as employee recruitment. Nah, ini sudah mulai ini masuk ke middle teorinya, stability versus flexibility, dan akhirnya muncul beberapa hipotesis 1A, hipotesis 1B, dan seterusnya sampai dengan ditulisnya metodologi penelitian. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau berbicara sampai metode cukup panjang. Mungkin nanti ada sesi tersendiri kalau mau mengundang pakar yang lebih pakar juga monggo gitu, tapi ini biar step by step ya, langkahnya ya, biar nggak gerucuk sekali nanti cepat lupa gitu. Makanya ini biar runtut, 1 step pendahuluan, kemudian 2 step bab 2 gitu, dan seterusnya. Itu ya Pak Muhajir ya, yang bisa saya kasih contoh-contohnya, plus nanti kalau misalnya ada grand teori lagi yang ketemu saya kasih ya Pak ya, insya Allah. Oke, itu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Baik, Prof. Muafi, terima kasih. Tadi sudah diberikan baik secara konsep, kemudian diberikan contoh-contoh. Saya pikir kita bisa menangkap ide besarnya. Mudah-mudahan nanti bisa terimplementasikan kepada Bapak Ibu, baik untuk kepentingan penyusunan tugas akhir berupa skripsi, tesis, terutama yang disertasi ini. Monggo Bapak Ibu yang S3 kalau mau yang memperdalam dari apa yang disampaikan Pak Muafi, silakan. Ada Pak Made, Pak Danang, Bu Tuti, monggo. Pak Wisnu, ayo monggo. Ini mumpung ketemu sama Prof Muafi supaya nanti pada saat penyusunan itu bisa lebih memahami. Silakan. Ini ada pertanyaan Pak Muafi. Ya, dari Bu Rina ini. Iya. Pak, ini saya balas si teman kasih sama. Oke. Ya, apa bedanya kriteria dan grounding? Nah, gitu loh maksudnya itu. Ya. Monggo Bu Rina, disampaikan aja Bu Rina, monggo. Monggo Bu, kalau mau ada yang didiskusikan silakan Bu. Pak Danang, Pak Joko, monggo. Kalau yang mau ingin disampaikan. Ini saya tutup ya Pak ya, Pak Muhajir ya, biar monggo. Biar leluasa ketika mau bertanya. Pak Danang, Pak Joko, monggo silakan. Ini
Mas Wisnu ini MM apa S3 Mas Wisnu? S3. Oh S3. Pak Wisnu, ada yang mau disampaikan? S3-nya jenderal udah rame ya Mas, ya alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah. PN bagus sih, tambah bagus sekarang soalnya udah jadi negeri ya, dananya tambah gede. Ya, kayak dulu lah paling enggak. Iya betul. Ada cukup? Izin bro. Monggo Pak Wisnu. Monggo Pak Wisnu. Kayaknya sekali 2 kali harus ketemu offline ya Mas ya. Betul Pak. Iya. Kalau ketemu online itu memang nggak puas memang. Kalau online saya sendiri kalau ngasih kuliah online juga nggak kurang puas sih. Ya silakan Mas Wisnu, monggo Mas Wisnu. Ya. Kalau yang tadi berkaitan dengan novelty yang kemarin lagi ya Prof ya. Yang kemarin kan saya sempat mapping untuk beberapa tugas sama tema yang akan saya ambil tentang MSDM juga. Kebetulan saya juga di MSDM. Nah, kemarin itu saya menemukan beberapa grand teori ya. Jadi untuk menemukan novelty kemarin kan mapping dulu. Dari hasil mappingan kemarin dari hasil celah untuk mengambil ini tips cara yang paling enak untuk mengambil tips novelty itu bagaimana ya, karena kemarin sudah beberapa saya sudah baca beberapa artikel satu celahnya di tema ini artikel ini contohnya kemarin kan saya ngambil tentang sistem rekrutmen menggunakan ATS juga ya. Jadi nah itu beberapa celah penelitiannya kadang juga enggak ada yang disinkronnya ke arahnya ke TI. Jadi kemarin juga bingung juga arahnya ini ke TI, karena di ATS itu kebanyakan itu untuk pokok pembahasan kayak keyword kayak ini itu nggak masuk ke bidangnya kita. Nah, untuk mengambil celah dari celah itu dijadikan novelty itu bagaimana, Prof? Oh iya Mas. Nah, Mas Wisnu, sebetulnya yang Jena lakukan itu udah benar, tapi akan lebih saya biasanya cari yang paling mudah. Ini harus praktek ya. Di saya itu yang paling gampang Mas Wisnu itu masuk di Scopus. Nanti Mas Wisnu itu terbantukan dengan Scopus AI di pojok. Di situ ada selipan menu Scopus AI gitu. Nah, dari Scopus AI itu nanti Mas Wisnu itu diberi, misalnya Mas Wisnu kasih kata kunci gitu ya, 2 kata kunci gitu ya. Nanti di situ sudah ada hipotesisnya loh Mas Wisnu. Dan hipotesisnya itu bagus semua gitu. Nah, saya nggak bisa mendemokan ya karena saya pakai tab. Gampang sebetulnya. Nanti jangan ketika langganan Scopus itu biasanya yang langganan itu Mas Muhajir mungkin masukkan aja Mas Muhajir kan UPN diminta langganan yang itu Scopus, kemudian nanti di-sharekan ke adik-adik yang username sama passwordnya. Nah nanti username sama passwordnya itu bisa dipakai oleh adik-adik untuk mencari yang Scopus AI itu Mas Wisnu. Jenengan sudah nggak ribet lagi itu. Misalnya jenengan ketik digital human resource management gitu ya, dan digital performance. Nanti di situ tuh alternatif hipotesis yang bisa dipakai itu keluar semua. Tuh, ambil aja itu hipotesisnya 5 dari situ gitu, tapi jangan serta-merta diambil gitu kalau nggak ada sumber. Nah Mas Wisnu cari lagi sumber, misalnya hipotesisnya A ke B gitu ya Mas Wisnu ya. Mas Wisnu cari A ke B itu. Nanti dari situ muncul model. Dipasangkan 5 hipotesis itu kan kemudian muncul model ya Mas Wisnu ya. Dan dari situ nanti Mas Wisnu tinggal mencari rujukannya. Gampang sebetulnya. Itu cara yang tercepat ya, cara yang termudah ya untuk dibantu AI ya. Tapi saya serta-merta nggak mau percaya begitu aja gitu ya. Tapi tetap bisa dipercaya kok. Kalau kata kunci yang dimasukkan masing-masing orang kan beda-beda gitu. Tapi saya agak khawatir ketika kata kunci yang dimasukkan oleh Mas Wisnu sama misalnya Mas Arnanta sama gitu. Nah itu nanti hipotesisnya kan bisa sama, bisa bahaya gitu. Itu ya Mas Wisnu ya. Nah cara untuk mendeteksi
cara untuk mendeteksi. Tapi kan nanti literatur yang dipakai juga beda-beda. Nggak mungkin Mas Wisnu sama Mas Arnanta punya jurnal yang sama dengan referensi yang banyak rujukan tadi. Karena kalau hubungan A ke B itu kan minimal harus 10. Otomatis kan Mas Wisnu nyari sendiri yang 10 tadi itu. Itu cara yang tercepat ya. Nah kalau saya ada lagi cara yang paling gampang. Itu dari SLR. Mas Wisnu sudah bisa melakukan SLR kan mestinya. Lebih mudah kan itu ya SLR sistem. Iya. Nanti kalau misalnya masih bingung, coba cari workshop SLR di YouTube, banyak banget itu. Gampang itu, hanya 10 menit itu malahan. Itu SLR itu persis seperti yang saya potret tadi. Ada klaster-klasternya. Misalnya Mas Wisnu menggunakan istilah yang lagi trending sekarang adalah terkait dengan digital absorptive capacity. Misalnya gitu ya. Itu nanti diklik, nanti yang berdekatan dengan digital absorptive capacity itu ada semua. Nah itu nanti tinggal digaduk. Oh ternyata berdekatan dengan ini toh, dan tema ini yang belum banyak dipakai oleh orang lain itu nanti muncul. Itu ada nyuwun sewu Pak Muhajir, ada mata kuliah SLR yang ditawarkan buatan? Ada ya? Ada. Tapi masuk di metodologi penelitian workshop materi. ya. Oh masuk di materi ya, nggak apa kalau Bu Indra, masuk. Atau Indra mungkin yang ngasih materi itu. atau mungkin juga sama itu ya, dikasih workshop khusus terkait dengan SLR gitu ya Mas Muhajir. Oke, makasih Mas Wan. Itu Mas Wisnu nggih. Gampang Mas Wisnu, ora usah mikir sing abot-abot. Digoleki sing kali apa meneh saiki ono AI wah sepena banget itu. Asal ada itu ya, asal ada aturan mainnya ya, dan nggak boleh serta-merta kemudian dipakai 100%. Nggih gitu. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Monggo Dina. Iya, Prof, ini mau nanyain tadi saya catat itu, Prof, bedanya grand theory dengan ground theory itu apa ya, Prof? Grounded. Malah baru mendengar. Ya. Ya, kalau grounded maksudnya ya Bu ya. Maksudnya Iya betul. Kalau grand theory itu kan pondasi teori-teori yang dipakai untuk sebagai pondasi ya Bu ya. Sebagai pondasi yang akan digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan suatu model ya Bu ya. Kalau apa ground theory kok saya belum pernah mendengar ya istilahnya ground theory ya. Mungkin yang dimaksud jenengan itu grounded ya Bu ya. Iya, jadi iya sedikit iya Pak. Iya, kalau yang saya tahu kalau terkait dengan istilah grounded itu ada di penelitian kualitatif ya, setahu saya. Seingat saya ada di kualitatif ya, kualitatif, dan sepertinya itu sejenis atau sekelas metode penelitian yang dipakai di pendekatan kualitatif, yang itu ya yang dipakai untuk mengembangkan teori ya Bu ya. Karena kalau kualitatif itu kan menghasilkan teori ya Bu ya, bukan mengkonfirmasi teori ya Bu ya. Kalau kuantitatif itu kan mengkonfirmasi atau menguji teori, tetapi kalau kualitatif itu adalah menghasilkan dan mengembangkan teori. Jadi itu Bu kalau yang perbedaannya menurut saya. Oh iya Pak. Iya Pak. Jadi kalau mamanya kita jadi Pak seandainya mau ngambil disertasi itu ya Pak ya. Jadi kalau yang keren kan itu lebih condong ke kuantitatif kan Pak ya. Iya. Sedangkan kalau belum itu kan sudah kualitatif. Kualitatif itu. Nah, mau nanya gini Pak, maksudnya lebih susah di mana ya Pak? Kuan atau kualitatif? Oh, nah itu kan pilihan ya Bu ya. Kalau saya sih nggak suka kual Bu. Kalau saya kual itu susah loh Bu. Nggak semudah yang dibayangkan orang. Makanya saya itu kadang-kadang merasa lucu dan wagu ketika menghindari kuantitatif tapi malah masuk ke kual gitu. Itu sama aja keluar dari lubang buaya masuk ke lubang singa, masuk ke mulut singa gitu. Sebetulnya ini saya tadi lagi menguji kual juga di perguruan tinggi yang lain juga, itu pesan saya itu kasar banget proposalnya dan
nggak siap gitu. Pada saat kualifikasi kan juga mengundang saya, sudah saya sarankan, Mas ini jangan bang betul-betul mau kual tombok ke kuan aja. Kalau kuan itu lebih mudah loh Bu menurut saya pribadi. Kenapa? Karena pakemnya itu sudah jelas. Pakemnya itu jelas, membuat pendahuluan juga isinya itu gitu. Kemudian membuat setelah pendahuluan itu literatur review, hipotesis, cari data, diolah, selesai Bu, tinggal dibahas gitu. Tapi kalau kual itu pendekatannya itu beda. Setiap peneliti itu kadang pendekatan ABCD gitu yang notabene sangat jelimet gitu menurut saya, dan nggak ada pakemnya gitu, nggak ada polanya gitu. Itu ini tadi juga dihadirkan pakar kual yang ngasih workshop itu, saya juga masih kok ternyata orang sini sama orang yang sini sudah pandangannya beda ya terkait dengan kual. Bahkan di kami itu ada yang lulusan Australia itu memberanikan diri untuk tidak pakai teori loh Bu, ketika menjadi promotor di kual. Dan saya selalu kalau disuruh nguji kual itu selalu belajarnya ekstra gitu. Ini apalagi sih yang saya temukan gitu. Dia memberanikan diri bab 1 itu fenomena isu yang diangkat, karena kan memang berasal dari fenomena driven ya. Kemudian yang kedua tidak ada teori. Jadi dia langsung apa istilahnya sih tadi, eksplorasi data atau apa gitu di bab 2. Kemudian di bab 3 dan seterusnya seperti itu terus sampai bab 7 loh Bu itu. Sampai bab 7 saya itu sampai kadang kebingungan dia dimaksud, dan ternyata memang ada juga pakem atau pendekatan kual yang seperti itu, karena dia Australia minded sih Bu, dan di perguruan tinggi tertentu yang minded kualitatif gitu. Beda lagi ketika pengujinya juga ada yang dari Inggris gitu, yang notabene juga kual. Tadi ini kebetulan benturan juga ketemu juga antara Inggris sama Australia, sama-sama nguji di kual gitu. Kalau saya sih banyak menguliti dari aspek konsep dan teorinya yang dikupas sih tadi. Kalau sudah masuk di pendekatan metodologi gitu saya sudah nggak berani. Sebenarnya saya sudah nggak mau nguji kual ya, tapi karena dipaksa tadi ya, mau tidak mau saya harus belajar gitu. Tapi kan saya nggak boleh ngisi-ngisi juga ketika nguji gitu. Nah oleh karena itu biar yang metodologi biar mereka sama mereka yang lebih ahli, tapi kalau saya menguliti dari aspek itunya aja, teori, fondasi teori yang dibangun yang akan dihasilkan gitu ya Bu ya. Semoga memuaskan ya. Nanti Mas Wajir harus itu menghadirkan pemateri yang kual ini. Soalnya dan cari yang betul-betul bagus. Kalau saya sih merekomendasi Pak Anjar ya, di tempat kami Pak Anjar Priyono itu tulisannya bagus-bagus, nangkring di Q1 Q2, dan beliau sangat sekali menguasai kual ya, dan tidak ecek-ecek gitu orangnya, dan betul-betul ngerti gitu. Oh ini menggunakan pendekatan ini dia paham banget gitu, dan ketika saya ajak diskusi itu nyambung enak gitu. Gitu ya Bu, ngapunten ya Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu Rina memang pengen kual ya Bu ya. Pengen kual ya. Nggak mudah loh Bu. Kual Bu, harus betul-betul pas sama orangnya ya Bu ya. Semoga nanti ketemu pas sama orangnya ya Bu ya. Iya Pak. Sekali lagi tak sapa ini yang S3 ini Bu Tuti, Bu Irma. Ayo monggo, ada pertanyaan Pak Danang, Pak Madi, Pak Joko yang sudah semester 2 ini. Cukup Bapak Ibu? Mas Muafiq sudah pukul 20. Mas. Cukup. Bapak Ibu terima kasih, Prof Muafiq terima kasih ya, sudah berbagi, mudah-mudahan pandangan-pandangan tadi paling tidak sudah menggugah untuk belajar lebih banyak lagi teman-teman kita. Terima kasih sudah ganggu waktunya. Mas Teguh, stay Mas Teguh. Pak Majir. Ya, nah ini supaya ada kita foto bersama aja dulu, nanti Mas Teguh yang ngatur. Monggo Mas Teguh. Siap, mohon on cam semua ya. On cam semua Bapak Ibu. On cam yang paling ganteng, yang paling ayu. Sampai pandu Mas Teguh. Nggih, Pak Majid, sampun nggih. Sampun, monggo. 1, 2, 3. Kedah.